Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya di video kedua tentang laporan keuangan perusahaan dagang pada siklus akuntansi yang kedua, itu adalah tahap pengikhtisaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi pada tahap pengikhtisaran. Sebelum saya akan menjelaskan tahap pengikhtisaran ini, perkenalkan, nama saya Emrito Kashira. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi dan saya mengambil jurusan akuntansi keuangan lembaga. Nah, tanpa basa-basi lagi, saya langsung saja menjelaskan laporan keuangan yang telah saya bikin. Nah, kita akan masuk ke tahap pengikhtisaran. Nah, tahap pengikhtisaran pada sebuah laporan keuangan itu ada 3, yaitu posting saldo buku besar ke neraca saldo, menyusun jurnal penyesuaian, dan menyusun neraca lajur. Nah, oke, kita masuk yang nomor pertama, posting saldo buku besar ke neraca saldo. Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasil dari buku besar yang sebelumnya atau di video sebelumnya, yang mana semua saldo dari buku besar tersebut diposting atau disalin ke trial balance ini. Nah, neraca saldo adalah bagian siklus akuntansi yang berisi daftar semua akun dan saldo-saldonya yang diambil dari buku besar. Neraca saldo ini akan untuk memastikan total debit dan kredit yang seimbang dan balance. Nah, yang mana di sini total debit antara kredit ini harus seimbang. Nah, berarti UD Kashira di video ini debit dan kreditnya seimbang. Dan seperti yang tertera di video ini. Nah, teman-teman bisa melihat semua akun yang ada di buku besar tadi sudah saya pindahkan ke sini, ke trial balance. Nah, untuk trial balance di sini adalah nama usaha, terus trial balance dan neraca saldo, terus as of 31 Desember 2023. Nah, as of atau per 31 Desember 2003 karena kita bikin neraca saldo itu di akhir bulan atau di akhir periode. Nah, makanya sini adalah per 31 Desember 2003. Nah, mana neraca saldo ini akan berlaku di periode selanjutnya. Sini bisa teman-teman lihat petty cash-nya 3 juta, casing bank-nya 405.200.450 rupiah, accounts payable-nya 75.438.000, ada allowance, itu allowance for doubtful debt atau cadangan kerugian piutang di kredit 5.500.000, dan ada merchandise inventory, persediaan barang dagangannya 65.917.482.000, dan prepaid insurannya 6 juta. Nah, prepaid advertising dan prepaid teknik kenapa belum ada? Mungkin ini sudah habis ataupun nanti akan bertambah di adjustment atau di penyesuaian. Nah, oke teman-teman, kita posting saldo ke buku besar ke trial balance ini adalah saldo yang sebelum adjustment atau sebelum closing. Nah, pada video saya sebelumnya itu sudah saldo yang sudah masuk adjustment dan closing journal. Nah, kita ambil angkanya yang belum ada adjustment dan closing journalnya. Karena adjustment dan closing itu nanti akan kita ketemu setelah trial balance ini. Di sini teman-teman bisa lihat ada aset tetap, ada building, saldonya berapa, ada akumulasi depreciation of building, saldo juga ada berapa, ada equipment. Nah, equipment juga ada berapa saldonya, ada accumulated depreciation of equipment, juga ada berapa saldonya di kredit. Nah, vehicle sudah habis karena tadi sudah kita jual kendaraan kita di video sebelumnya, dan akumulasi depreciation of vehicle juga habis karena kita sudah menjual kendaraan. Nah, ini sisa akun payable-nya, salary payable-nya belum ada. Nah, ini ada fade out, nah pajak keluarannya.
Nah, ini ada Bank BNI 48 Bukit Tinggi, ada modal Kasyirah, ada Prive Kasyirah. Nah, ada income summary Ikhtisar Laba Rugi. Nah, ada sales return, sales discount, ada cost of goods sold. Nah, sampai nanti ke bank Supercharge. Nah, nanti amountnya antara debit dan kredit harus balance. Oke. Di sini saya akan melanjut ke tahap pengikhtisaran selanjutnya, yaitu adalah menyusun jurnal penyesuaian. Nah, apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo akun-akun di neraca saldo agar menunjukkan saldo yang sebenarnya sebelum kita menyusun laporan keuangan. Nah, berarti kita membuat jurnal penyesuaian ini adalah untuk menyesuaikan saldo-saldo yang di neraca saldo dalam kondisi yang sebenarnya. Nah, di sini sudah ada bukti memorial dari UD Kasyirah atas jurnal penyesuaian yang telah dibikin. Nah, di sini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian atau ayat-ayat jurnal penyesuaian ini. Nah, pertama, kita diserahkan kepada teknisi akuntansi dan data penyesuaian per 31 Desember 2023. Nah, berarti kita bikin penyesuaian ini yaitu adalah pada akhir periode akuntansi. Nah, pada UD Kasyirah ini tutup bukunya itu adalah akhir tahun. Berarti kita kalau tutup buku akhir tahun, kita bikin penyesuaiannya yaitu adalah pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, berikut ayat jurnal penyesuaian berdasarkan data sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan yang terpakai sebesar 11.200. Berarti kita di sini menyesuaikan persediaan perlengkapan yang tersisa. Nah, karena untuk penyesuaian perlengkapan ini, yang dimasukkan saldonya ke dalam jurnal penyesuaian itu adalah yang terpakai. Yang terpakai yaitu adalah 11.200. Nah, dapatlah kita jurnal di jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita sesuaikan yaitu adalah bikin tanggal 31 Desember 2003. Akunnya yaitu adalah surplus expense, berarti beban perlengkapannya karena sudah terpakai, berarti beban perlengkapannya bertambah sebesar 11.200. Nah, supplies-nya atau perlengkapannya berkurang sebesar 11.200. Nah, karena kita sudah memakai perlengkapan tersebut sebanyak 11.200 dalam setahun tersebut, dalam satu periode tersebut, maka perlengkapan tersebut harus kita kurangi. Oke, terlanjut yang kedua, di neraca saldo piutang dagang sebesar Rp74.438.000. Penyisian piutang tak tertagih sebesar Rp5.500.000. Di akhir bulan ditaksir kerugian piutang sebesar 10% dari piutang dagang. Nah, untuk penyesuaian nomor 2 ini yaitu adalah cadangan kerugian piutang. Untuk mendapatkan cadangan kerugian piutang yaitu adalah dengan mengalihkan piutang dagang yang ada di neraca saldo dikalikan dengan kerugian piutang yang ditaksir sebesar 10%. Nah, karena penyusunan piutang tak tertagih yang kita sudah bikin, yang sudah kita perkirakan sebelumnya, yaitu dah 5.500.000. Rupanya kerugian piutang yang terakhir itu dah sebesar 10%. Nah, 75.438.000 dikali 10%, maka kita dapatkan taksiran kerugian piutang yang sebesar 10% ini yaitu adalah Rp7.543.800. Nah, karena di neraca awal, di neraca saldo, adanya saldo penyisian piutang tak tertagih atau allowance for doubtful debt, yaitu dah 5.500.000. Nah, jadi yang mana sih yang kita masukkan atau nominal yang mana akan kita masukkan ke jurnal penyesuaian? Nah, yang kita masukkan ke jurnal penyesuaian yaitu adalah selisih antara taksiran kerugian piutang yang 10% ini dengan penyisian piutang tak tertagih yang sebesar 5.500.000 ini. Agar nantinya di neraca akhir cadangan kerugian piutang atau penyisian piutang tak tertagihnya tetap di
7.543.800 karena di neraca awal sudah ada sebesar 5.500.000. Makanya selisihnya yang kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Nah, seperti di sini penyesuaiannya yaitu adalah bad debt expense, beban kerugian piutang sebesar 2.043.800 dan allowance for doubtful debt yaitu adalah atau penyisian piutang tertagih yaitu adalah 2.043.800 rupiah. Oke, kita lanjut ke penyesuaian yang ketiga, yaitu adalah asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun dibayar pada tanggal 1 Agustus 2023. Nah, di sini kita asuransi dibayar di muka yang mana di sebelumnya di neraca awal ada saldo asuransi, yang mana saldo asuransi itu yaitu adalah untuk 1 tahun yang dibayar pada tanggal 1 Agustus 2023. Berarti kita di sini harus menyesuaikan. Nah, angka yang dimasukkan ke jurnal penyesuaian untuk penyesuaian asuransi ini yaitu adalah asuransi yang sudah terpakai, yang mana kita bayar tanggal 1 Agustus, berarti dari bulan Agustus sampai bulan Desember itu berapa bulan, berarti disitulah kita sudah memakai asuransi dibayar di muka. Untuk perhitungannya, kita harus melihat dulu neraca awal saldonya berapa untuk nilai asuransi. Nah, di sini ada prepaid insurance yaitu adalah sebesar 6 juta. Berarti pada tanggal 1 Agustus 2023 kita membayar beban asuransi atau sewa asuransi ini sebesar 6 juta. Karena kita sudah memakai dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Desember, maka kita harus menyesuaikannya. Untuk perhitungannya, 6 juta ini kita bagi dengan 12 bulan, kita dapatlah 1 bulan itu sebesar 500.000. Nah, 500.000 kalau dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Desember 2023 itu sebanyak 5 bulan. Berarti sudah 5 bulan kita memakai asuransi dibayar di muka. Berarti 500.000 dikali dengan 5 kali atau 5 bulan dapatlah 2.500.000. Berarti sebanyak 2.500.000 kita sudah memakai asuransi dibayar di muka. Maka dapatlah kita jurnal di jurnal penyesuaian. Nah, insurance expense atau beban asuransi bertambah di debit sebesar 2.500.000 dan prepaid insurance asuransi dibayar di mukanya berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Oke, kita lanjut ke penyesuaian yang keempat yaitu adalah iklan. Nah, untuk iklan yang kita sesuaikan di sini, iklan dibayar 25 kali tayang, sudah dipakai 11 kali tayang dicatat sebagai beban. Karena dicatat sebagai beban, angka yang kita masukkan nanti ke jurnal penyesuaian yaitu adalah yang tersisa, bukan yang terpakai. Untuk perhitungannya, kita lihat di neraca saldo pada bagian beban iklan. Nah, pada bagian beban iklan itu sebanyak 9.300.000, yang mana 9.300.000 ini adalah untuk 25 kali tayang. Berarti satu kali tayangnya berapa? Berarti 9.300.000 dibagi 25 kali tayang, dapatlah sekali tayangnya yaitu adalah 372.000. Nah, karena sudah dipakai sebanyak 11 kali tayang, berarti satu kali tayang 372.000 dikalikan dengan 11 kali tayang, maka didapatlah 4.092.000. Nah, 4.092.000 itu adalah yang terpakai. Sedangkan angka yang kita masukkan ke jurnal penyesuaian yaitu adalah yang tersisa. Karena ini dicatat sebagai beban. Berarti 9.300.000 ini kita kurangi dengan yang terpakai yaitu 4.092.000, maka dapatlah yang tersisa yaitu 5.208.000 rupiah. Nanti ini kita sesuaikan. Nah, inilah jurnal penyesuaian dari iklan, beban iklan. Nah, kalau dicatat sebagai beban, berarti beban yang ada di neraca saldo itu kita pindahkan ke sebelah kredit. Nah, muncullah akun baru yaitu adalah private advertising.
yaitu adalah iklan dibayar di muka, yaitu adalah sejumlah yang tersisa, yaitu sebesar Rp5.208.000. Dan beban iklannya berkurang sebesar Rp5.208.000. Oke, kita lanjut ke penyesuaian yang kelima. Nah, penyesuaian yang kelima ini yaitu adalah untuk penyesuaian PPN masukan dan PPN keluaran. Nah, di sini zona penyesuaian yang nomor 5 ini yaitu adalah menolkan untuk PPN masukan dan untuk PPN keluaran. Angka 30.022.300 ini dan Rp29.151.750 ini yaitu adalah angka dari neraca saldo. Nah, karena itu kita menolkan akun-akun ini seperti di penyesuaian tersebut. Nah, ini yang mana akun normal dari fade out di kredit, maka kita pindahkan ke sebelah debit sebesar Rp29.151.750. Nah, fade in yang mana saldo normalnya di sebelah debit, lalu kita pindahkan ke sebelah kredit yaitu sebesar Rp30.022.300. Nah, selisih dari angka ini yang mana yang lebih besar? Karena pada penyesuaian di UDK Syirah ini, angka yang lebih besar itu daripada fade in atau PPN masukan, maka akun yang muncul satu lagi yaitulah prepaid tax atau pajak dibayar di muka. Karena fade in ini kita sudah membayar pajak kepada pemerintah, namun pajak tersebut berlebih dari pajak yang kita terima, yaitu adalah fade out yang nanti kita setorkan. Berarti pajak dibayar di muka ini atau prepaid tax ini akan berlaku di periode selanjutnya. Oke. Kita lanjut ke penyesuaian yang nomor 6, yaitu adalah penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan aset tetap itu adalah setiap perusahaan pasti akan menyusutkan aset tetapnya. Di sini ada aset tetap saya 2 buah, yaitu adalah gedung dan peralatan. Nah, gedung sebesar 3% disusutkan dan peralatan sebesar 2% disusutkan. Untuk menyesuaikan ini, kita harus melihat dulu di neraca saldo berapa nominal gedung dan berapa nominal peralatan. Untuk gedung, nilainya itu adalah 500 juta. Nah, nilai 500 juta ini kita kalikan dengan 3% dengan sesuai dengan persentase penyusutannya. 500 juta dikali 3%, maka dapatlah 15 juta rupiah. Yang mana kita sesuaikan atau kita buat jurnalnya di adjustment journal pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu adalah depreciation expense of building, yaitu adalah beban penyusutan gedung, yaitu adalah sebesar 15 juta rupiah. Nah, akunnya apa selanjutnya? Di sebelah kredit yaitu adalah akumulasinya, yaitu accumulated depreciation of building, yang mana bertambah di sebelah kredit sebesar 15 juta rupiah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah equipment. Ya, equipment kita sesuaikan sebesar 2%, berarti 165 juta dikali 2%, maka dapatlah penyusuaiannya yaitu 3.300.000 rupiah. Nah, kita sesuaikan di sini yaitu adalah depreciation expense of equipment, beban penyusutan peralatan yaitu 3.300.000 bertambah di debit, dan akumulasi depreciation of building yaitu bertambah di sebelah kredit 3.300.000. Oke. Nah, di sini karena hisab sudah habis, maka kita tidak perlu lagi untuk menyesuaikannya. Oke, kita lanjut ke penyesuaian yang ketujuh. Beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 500.000 yang akan dibayar di bulan Januari. Berarti beban gaji ini masih ada terutang kita kepada karyawan sebesar 500.000 yang nanti harus dibayar di awal bulan Januari pada tanggal 1 Januari 2024. Nah, di sini kita sudah mengakui beban tersebut, maka kita dapat jurnal wages and salaries yaitu adalah 500.000 atau beban gaji dan salary payable. Nah, salary payable berarti
piutang gaji kita 500.000 yang mana akan kita bayarkan di 1 Januari 2024 atau di periode selanjutnya. Oke, penyesuaian yang ke-8 ini kas menurut catatan perusahaan sebesar Rp405.450 dan kas menurut rekening koran sebesar Rp416.314.450. Berarti di sini ada ketidaksamaan antara catatan perusahaan dan catatan rekening koran atas akun kas. Berarti di sini ada kesalahan yang terjadi pencatatan bagi perusahaan. Nah, berikut kesalahan yang terjadi. Yang pertama, bank telah menagih piutang toko Maju Terus sebesar Rp28.239.000 dan membebani biaya penagihan sebesar Rp50.000. Berarti bank telah menagih piutang kepada toko Maju Terus. Berarti piutang kita berkurang, berarti kas kita bertambah. Dan membebani biaya penagihan sebesar Rp50.000. Nah, mana bank ini meminta beban bunganya yaitu adalah sebesar Rp50.000. Berarti saat bank menagih piutang kepada toko Maju Terus, perusahaan belum mengetahui dan baru mengetahui pada tanggal 31 Desember 2023. Yang mana kita dapat sesuaikan atau jurnal penyesuaiannya yaitu adalah kas Inbank bertambah sebesar Rp28.239.000 di debit dan akun receivable-nya berkurang di kredit sebesar Rp28.239.000. Dan kita dikenai beban bunga atau biaya penagihan sebesar Rp50.000. Berarti interest expense bertambah atau beban bunga bertambah Rp50.000, kas Inbank-nya berkurang sebesar Rp50.000. Kesalahan yang kedua, bank memberi jasa giro sebesar Rp5.200.000 dan biaya administrasi sebesar Rp200.000. Yang mana bank ini memberikan jasa giro kepada perusahaan kepada UDK Syirah sebesar Rp5.200.000 dan juga dikenai biaya administrasi sebesar Rp200.000. Berarti perusahaan belum mencatat lagi pendapatan yang terima dari bank. Untuk itu pada tanggal 31 Desember 2023 harus kita buat di jurnal penyesuaian. Dengan jurnalnya yaitu adalah berarti kas Inbank kita bertambah sebesar Rp5.200.000 dan pendapatan jasa gironya bertambah Rp5.200.000 atau current account service income. Nah, tadi dikenai biaya ADM sebesar Rp200.000. Berarti bank service charge-nya atau biaya ADM-nya bertambah di debit sebesar Rp200.000 dan kas Inbank-nya berkurang sebesar Rp200.000. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang ketiga. Cek yang diterima oleh UDK Syirah pada tanggal 24 Desember 2023 dari toko Surga sebesar Rp22.375.000 ternyata tidak ada dananya. Nah, berarti pada dokumen atau kita melakukan penjurnalan yang mana kita menerima piutang dari toko Surga pada tanggal 24 Desember 2023 ternyata ceknya tidak ada dananya. Berarti ini adalah cek kosong. Yang mana berarti piutang yang sudah dibayarkan tersebut rupanya tidak jadi karena dananya kosong. Berarti dapat kita jurnal penyesuaiannya yaitu adalah akun receivable-nya bertambah lagi. Sebelumnya pada tanggal 24 itu akun receivable-nya berkurang karena sudah dibayar, ternyata ceknya tidak ada atau ceknya kosong. Berarti akun receivable-nya kita kembalikan lagi sebesar Rp22.375.000. Berarti kas Inbank-nya kita kurangi di pencatatan yaitu adalah Rp22.375.000. Penyesuaian yang keempat atau kesalahan yang terjadi nomor 4. Cek sejumlah Rp14.700.000 digunakan untuk membeli peralatan dicatat oleh perusahaan 15 juta. Nah, berarti pada kesalahan yang keempat ini terjadi kesalahan pencatatan oleh perusahaan. Yang mana pembelian peralatan itu adalah sebesar Rp14.700.000, sedangkan perusahaan mencatat sebesar 15 juta. Maka selisih dari 15 juta dan 14.700.000 ini harus kita sesuaikan.
Yang mana ayat jurnal penyusunannya sebagai berikut. Berarti selisihnya itu adalah sebesar 300.000. Berarti kas in banknya kita kurangkan sebesar 300.000. Karena kita buat sebelumnya 15 juta. Kas kita berkurang. Seharusnya kan 14.700.000. Nah berarti kas kita masukin lagi sebesar 300.000 rupiah. Equipment cuma masuk sebesar 14.700.000, bukan 15 juta. Berarti equipmentnya kita kurangi sebesar 300.000. Nah, yang mana dari kesalahan dari rekening koran ini, nanti setelah kita bikin penyusun ini, yang mana BB kasnya sama nanti dengan rekening koran. Karena kesalahan-kesalahan yang ada ini sudah kita sesuaikan. Nanti teman-teman bisa cek, kita lihat pada bagian pencatatan pada rekening koran yang mana saldonya sama dengan BB kas atau buku besar kas. Itu adalah 416.314.450 rupiah. Nah itulah gunanya penyesuaian untuk rekonsiliasi bank. Nah, selesai kita melakukan penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, yang mana penyesuaian ini nanti kita posting semuanya ke buku besar agar menunjukkan saldo atau nominal yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengisiran yang selanjutnya, yaitu adalah menyusun neraca lajur. Oke, kita lanjut ke tahap pengisiran selanjutnya atau tahap pengisiran yang terakhir, yaitu adalah menyusun neraca lajur atau istilahnya itu adalah worksheet. Nah berikut adalah bentuk dari worksheet atau neraca lajur. Nah ini adalah dari UD Kashira. Nah neraca lajurnya. Nah apa sih yang dimaksud dengan worksheet? Worksheet adalah lembar kerja yang berisi kolom-kolom yang digunakan untuk merangkum dan menghimpun data akuntansi yang dibutuhkan perusahaan. Yang mana kita membuat worksheet ini akan memudahkan kita nanti menyusun laporan keuangan. Worksheet ini bukanlah bagian yang wajib kita bikin dalam sebuah laporan keuangan, tapi ini cukup penting bagi kita, bagi yang masih belum ngerti banget dengan akuntansi, boleh untuk menggunakan worksheet ini agar memudahkan kita nanti memposting atau membuat laporan keuangan. Nah dalam worksheet ini ada beberapa kolom atau beberapa tabel yang ada. Nah pertama itu judul worksheet as of 31 Desember. Nah di sini ada kolom akun number. Berarti ini adalah kolom akun-akun, nomor akun-akun yang ada dalam perusahaan. Ini akun name-nya. Nah, akun name ini terdiri dari akun aset sampai dengan akun beban di luar usaha. Oke, kita masuk ke kolom trial balance. Nah, akun trial balance ini yaitu adalah kita tinggal menyalin lagi atau menyalin neraca saldo ke trial balance ini. Berarti kita tinggal menyalin aja. Nah setelah itu kita menyalin adjustment yang telah kita bikin sebelumnya. Nah berarti kita salin adjustment yang telah kita salin atau yang telah kita buat sebelumnya. Nah setelah itu kita masuk ke after adjustment. After adjustment yaitu adalah saldo setelah penyesuaian. Untuk mengisi saldo di after adjustment ini yaitu adalah perselisihan antara trial balance atau adjustment. Bisa jadi ditambah, bisa jadi juga dikurang. Nah, sepertinya di sini di akun petik cash yaitu adalah sebesar 3 juta. Karena penyesuaiannya tidak ada, berarti tinggal kita salin aja sebesar nominalnya itulah 3 juta. Nah, cash in bank yaitu adalah di neraca saldo adalah 405.200.450 rupiah. Nah, ada di penyesuaian rupanya
Kas Bank bertambah sebesar Rp33.739.000 dan berkurang juga Rp22.625.000. Maka kita tambahkan dulu yang di debit, lalu kita kurangkan dengan yang kredit. Dapatlah saldo baru dari kas yaitu Rp416.314.450. Begitupun dengan akun receivable. Nah, di sini neraca awalnya adalah Rp75.438 dan di debit ada bertambah rupanya akun receivable kita Rp22.375.000 dan berkurang sebesar Rp24.239.000. Nah, sebelumnya itu kita tambah yang bagian debit, lalu kita kurangi yang bagian kredit. Dapatlah saldo baru akun receivable yaitu adalah Rp69.574.000. Nah, lanjut ke allowance for the full debt. Nah, di sini di neraca saldo yaitu adalah sebesar Rp5.500.000 dan di penyesuaian yaitu adalah Rp22.043.800. Jadi saldo baru dari allowance yaitu adalah Rp7.543.800. Nah, begitu sampai saldo yang akun yang terakhir yaitu adalah bank service charge. Jika ada penyesuaian, kita tambahkan atau kita kurangi. Jika tidak ada, langsung aja kita salin saldo yang tidak balance ke after adjustment, yang mana jumlahnya antara debit dan kredit nanti harus balance. Biasanya di sini sering terjadi kesalahan pencatatan, yang mana yang ditambah kita kurangi, yang dikurangi malah ditambah, yang mana nanti akan terjadi ketidakseimbangan antara debit dan kredit. Berarti dalam mungkin neraca lajur ini harus berhati-hati. Nah, kita lanjut ke kolom income statement atau kolom laba rugi. Nah, apa aja sih isi dari kolom laba rugi ini? Isi dari kolom laba rugi ini yaitu adalah untuk pendapatan dan beban. Di debit beban, di kredit yaitu adalah kolom pendapatan. Nah, tambah lagi di kolom debit ini ada cost of goods sold dan juga sales return dan sales discount. Kalau di kredit itu isinya ada sales dan pendapatan di luar usaha. Di sini kita bisa masukkan yang nominal di after adjustment, kita pindahkan bebannya ke sini atau pendapatannya ke income statement. Nah, sebesar ini, lalu kita jumlahkan keseluruhan pendapatan dan keseluruhan beban, cost of goods sold, beban di luar usaha, kita jumlahkan semuanya. Nah, nanti angka yang terakhir atau saldo amount-nya nanti emang tidak sama antara debit dan kredit. Nah, selisihnya inilah yang nanti yang kita sebut dengan laba atau rugi. Karena di income statement di UDK Syirah ini lebih besar akun di debit, nominal yang di debit daripada kredit, atau mungkin lebih besar beban daripada pendapatan, maka perusahaan UDK Syirah itu rugi atau loss. Nah, selisihnya itu adalah Rp118.260.818. Nah, kita lanjut ke kolom neraca. Nah, kolom neraca ini isinya apa aja, akun-akun apa aja yang kita pindahkan. Nah, akun yang masukkan ke dalam kolom neraca yaitu adalah akun aset, utang, dan modal. Dan ditambah dengan satu lagi yaitu adalah prepay. Nah, pertama kita masukin dulu asetnya berapa, lalu masuk ke utangnya berapa. Ini ada salary payable, lalu kita masukkan modalnya berapa dan prepay-nya berapa. Nah, nanti kita jumlahkan antara debit dan kredit, yang mana di sini kreditnya sebesar 1.387.945.300 rupiah. Dan di kolom debit
1.269.684.482 yang mana di sini lebih besar kolom utang dan equity, dan kolom asetnya lebih sedikit, yang mana selisih ini kita kurangkan dapatlah sebesar Rp118.260.818, yang mana selisih antara income statement dengan balance sheet itu harus sama. Nah, inilah yang nanti membalanskan atau seimbang. Nah, karena seimbang, berarti ini sudah benar kita melakukan pencatatan di worksheet. Nah, berarti kita jumlahkan, kita turunkan yang bagian debit income statement dan bagian kredit income statement, kita tambah dengan selisihnya. Nah, kan di sini kita bisa lihat seimbangnya antara debit dan kredit. Begitupun juga dengan neraca atau kolom neraca. Yang di kolom debit kita tambahkan dengan selisihnya, dapatlah sama dengan nominal yang di kolom kredit. Nah, berarti di sini UD Kashira ini mengalami kerugian atau loss sebesar Rp118.260.818. Nah, itulah gunanya dari kita membuat worksheet atau neraca lajur, yang mana memudahkan kita nanti memposting atau membuat laporan keuangan. Di sini kita mudah nanti bikin income statement dan neraca. Oke. Sekian penjelasan saya tentang siklus akuntansi tahap pengikhtisaran. Karena tahap pengikhtisaran itu sampai neraca lajur atau worksheet. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pada tahap pelaporan dan tahap penutupan. Teman-teman bisa klik atau lanjut ke next video. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami oleh teman-teman, dan jika tadi ada yang kesalahan ataupun yang tidak paham, boleh nanti nanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.